Kondisi Sungai Ciliwung. Luapan Sungai Ciliwung mengakibatkan jembatan alternatif di Hulu Katulampa, Bogor, Jawa Barat terputus. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait urban flood. Tonton sampai habis ya videonya agar kalian paham mengenai urban flood dan faktor penyebab dari urban flood. Banjir merupakan sebuah fenomena alam yang sering terjadi di kawasan dengan jumlah sungai yang banyak. Banjir dapat didefinisikan sebagai datangnya air di wilayah luas sehingga menutupi wilayah tersebut. Urban flood atau banjir perkotaan adalah masalah utama di banyak bagian dunia dan merupakan salah satu peristiwa bencana paling alami yang terjadi di setiap tahun, terutama di kota-kota pesisir. Banjir di daerah perkotaan dapat disebabkan oleh banjir bandang atau banjir pantai atau banjir sungai. Tetapi ada juga tipe banjir khusus yang disebut banjir kota. Secara spesifik, banjir kota atau urban flood terjadi akibat kurangnya drainase di daerah perkotaan. Drainase di sini dapat berupa resapan air maupun aliran air buatan atau gorong-gorong yang ada di wilayah perkotaan. Karena ketika hujan dengan intensitas tinggi datang, air dapat terserap langsung ke lapisan tanah melalui sistem drainase tersebut. Jika tidak, besarnya debit air yang datang akan meluap dan menggenangi daerah sekitarnya. Kondisi inilah yang dinamakan sebagai banjir kota atau urban flood. Urban flood disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang pertama, curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu penduga penyebab terjadinya banjir. Hujan akan menimbulkan banjir jika intensitasnya cukup tinggi dan dalam waktu yang relatif lama. Kedua, pengaruh air pasang. Pengaruh air pasang yang disebabkan oleh naiknya muka air laut terhadap garis pantai bergeser ke arah daratan. Hal ini menyebabkan banjir di daerah sekitar pantai. Yang ketiga adalah erosi. Erosi di daerah pengaliran sungai berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Yang keempat, pendangkalan sungai akibat sedimentasi. Sungai adalah saluran di permukaan bumi terbentuk secara alamiah yang menampung dan menyalurkan air hujan dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah dan akhirnya bermuara di danau atau di laut. Di dalam aliran tersebut terangkut material sedimen yang berasal dari proses erosi yang terbawa oleh aliran air dan menyebabkan terjadinya pendangkalan akibat adanya sedimentasi, di mana aliran air tersebut akan bermuara baik di danau atau di laut. Dan yang terakhir, kapasitas drainase. Hampir semua kota-kota di Indonesia mempunyai drainase daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota tersebut sering menjadi langganan banjir di musim hujan. Drainase yang ada memiliki kapasitas drainase yang lebih kecil daripada volume air yang ada dengan intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan tergenangnya suatu wilayah akibat drainase yang ada tidak mampu mengalirkan air hujan secara maksimal. Sedangkan faktor manusia memang menjadi faktor paling besar yang dapat mengakibatkan urban flood. Faktor manusia yang pertama yakni urbanisasi. Urbanisasi menjadi faktor penyebab terjadinya urban flood dikarenakan urbanisasi memiliki peran besar terhadap urban flood. Perpindahan penduduk dari desa ke kota
memerlukan lahan untuk dijadikan tempat tinggal, sedangkan kota memiliki lahan yang cukup terbatas. Ketika hal tersebut terjadi, maka lahan di perkotaan akan beralih fungsi menjadi lahan terbangun. Kegiatan tersebutlah yang menjadikan urbanisasi menjadi faktor penyebab terjadinya urban flood. Yang kedua, kurangnya daerah resapan air. Kurangnya daerah resapan air atau ruang terbuka hijau terjadi akibat kegiatan urbanisasi yang berlebih, yang menjadikan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau mengalami pengalihan fungsi dari tempat resapan air menjadi lahan terbangun seperti permukiman. Yang ketiga, permukiman kumuh di daerah aliran sungai. Permukiman kumuh atau slum area biasa terjadi di daerah perkotaan. Biasanya permukiman kumuh ini berada di daerah aliran sungai, yang mana lebih tepatnya di dataran banjir. Yang keempat, membuang sampah. Masyarakat terkadang masih belum disiplin terkait dengan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Sampah rumahan maupun industri terkadang masih dibuang ke sungai, yang mana perilaku ini dapat mengakibatkan pencemaran sungai, dan terlebih lagi dapat mengakibatkan banjir. Dampak sampah yang dibuang di sungai biasanya terjadi di bagian tengah dan hilir sungai, yang mana biasanya lokasi perkotaan berada. Ketika sungai memiliki banyak sekali sampah, maka aliran sungai akan terganggu dan akan mengalami luapan. Yang terakhir adalah kegagalan infrastruktur atau dam jebol. Nah, mari kita saksikan simulasi dari bagaimana proses terjadinya urban flood.
Terima kasih teman-teman sudah menyimak video mengenai urban flood. Tonton juga video dari BPBD Yogyakarta untuk memahami bagaimana penanggulangan bencana banjir.